Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya yang tak berkesudahan dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Dan sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari saya ajak kita bersama untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku.
sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesusku. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami hendak bersama-sama merenungkan firman-Mu melalui renungan pagi ini ya Bapa. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah dengan judul Belajar tentang Tuhan. Mari kita baca ayat pokok kita dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Demikianlah firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Puji Tuhan. Kita sudah sama-sama membaca dari firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 2. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita tahu bahwa Tuhan Yesus terlibat pembicaraan dengan seorang yang bernama Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi dan seorang pemimpin agama Yahudi. Kaum Farisi adalah kelompok orang Yahudi yang menafsirkan dan memelihara hukum Taurat secara harafiah dan ketat. Dan seringkali kaum Farisi ini menentang Yesus dalam pelayanannya. Sedangkan Nikodemus dalam jabatannya sebagai pemimpin agama Yahudi, artinya Nikodemus juga merupakan anggota Sanhedrin. Sanhedrin adalah sebuah lembaga penguasa orang Yahudi, dan setiap kota pasti memiliki Sanhedrin yang berfungsi sebagai pengadilan lokal dalam kaitannya dengan hukum dan agama Yahudi. Dalam kisah ini, Yohanes menceritakan bahwa Nikodemus datang untuk berbicara dengan Yesus pada malam hari. Kelihatannya Nikodemus sungguh-sungguh dan tertarik oleh sifat dan pengajaran dari Yesus Kristus. Tapi mungkin di satu sisi ia khawatir ketahuan oleh rekannya sesama Farisi. Nah, dalam percakapan tersebut Nikodemus memanggil Yesus dengan sebutan Rabi, karena dia tahu bahwa Yesus datang sebagai guru yang diutus Allah dan juga melalui tanda-tanda mukjizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hal ini dapat dilihat dari ayat dan pasal sebelumnya. Hal-hal inilah yang kemudian membuat Nikodemus tertarik kepada Tuhan Yesus dan mau belajar dan bertanya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti halnya Nikodemus, saya sangat yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah juga menginginkan hal yang sama terjadi kepada kita. Allah menginginkan agar kita belajar mengenal Dia dari hari ke hari, dari masa ke masa, bahkan dikatakan dalam firman Allah yang ditulis Nabi Yeremia, bahwa dengan mengenal Allah, disitulah letak kebahagiaan manusia. Dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan 24, mari kita baca firman Tuhan ini. Judul perikop dari
Yeremia 9 ayat 23-24 ini adalah mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang bijaksana atau orang pandai lama-lama bisa demensia atau pikun. Bisa lupa ini, bisa lupa itu. Demikian juga dengan orang kuat. Secara bertambah usia, kekuatannya pasti makin lama makin berkurang. Dan orang kaya pun bisa saja kehilangan kekayaan atau hartanya karena bencana alam misalnya, atau kerugian ini dan kerugian itu. Maka firman Tuhan katakan, baik itu kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan, hal-hal itu bukan alasan-alasan untuk kita bermegah. Sebaliknya dikatakan, kita dapat bermegah atau berbangga jika kita memahami dan mengenal Allah. Bahwa dialah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Walaupun Tuhan tidak akan bisa terjangkau oleh kepikiran kita yang terbatas, namun Allah membuka dirinya bagi kita untuk mengenalnya lebih dalam lagi. Dan Allah sangat menyukai umatnya yang selalu rindu untuk mengenalnya lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Allah telah mengungkapkan kepada kita untuk memancing antusiasme kita, minat kita, imajinasi kita, keingintahuan kita. Allah ingin ditemukan, Dia ingin dikenal oleh umatnya. Pertanyaannya, dari mana kita bisa mengenal Allah? Kita semua tahu jawabannya, yaitu melalui Alkitab ini atau firman Allah. Ya, inilah cara utama Allah mengungkapkan dirinya, yaitu melalui Alkitab. Saya yakin dan percaya Alkitab ada di rumah kita masing-masing, ada di meja belajar kita, atau mungkin di meja kerja kita, atau mungkin di tempat lainnya di bagian dalam rumah kita. Dan mudah-mudahan itu bukan hanya untuk menjadi koleksi atau pajangan saja. Bahkan dengan kecanggihan teknologi saat ini, Alkitab pun sudah ada dalam genggaman tangan kita, yaitu melalui smartphone. Dan tentu kita juga patut bersyukur dengan adanya program renungan pagi yang dapat kita ikuti setiap pagi, di mana kita bersama-sama membaca Alkitab atau firman Allah tiap-tiap hari dan belajar mengenal Dia lebih dalam lagi sampai satu saat kelak kita dipanggil olehnya dan kita disebut berbangga dan berbahagia karena kita mengenalnya. Demikian renungan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus mengenal Engkau, Tuhan, karena Engkau pun merindukan bahwa kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan biarlah melalui firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, kami boleh belajar bahwa kami harus terus-menerus menggali akan Engkau, mendalami firman-Mu, Tuhan. Sehingga kami, Tuhan, boleh disebut orang yang berbahagia karena kami mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami tertanam. Dan ajar kami Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih. Sebentar kami akan beraktivitas. Kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya.
Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam Yesus